Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali pada pembahasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat. Tentunya masih bersama Pak Delvika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 6 pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini diharapkan peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, serta peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. A. Larangan pergaulan bebas. Dalil tentang larangan pergaulan bebas terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'minu wa la yashriqu hina yashriqu wa huwa mu'minu wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'minun la yaqtulu wa huwa mu'min. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika kita beriman, maka perbuatan ini tidak akan terjadi, tidak akan kita lakukan. Tapi ketika iman kita lemah, ketika iman kita kurang, maka perbuatan keji ini besar kemungkinan akan kita lakukan. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Isi kandungan ayat dan hadis pada surah Al-Isra ini, kandungan daripada surah Al-Isra ini, pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinaan. Tiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Empat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Adapun isi kandungan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Yang kedua, perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Dan yang ketiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Larangan pergaulan bebas. Pengertian secara bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Secara pergaulan, proses interaksi
antara satu individu dengan individu lainnya, bebas terlepas dari kewajiban dan aturan dan norma. Menurut istilah, bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas, norma, dan kewajiban. Itulah pergaulan bebas. Adapun ciri-ciri daripada pergaulan bebas ini, anak-anak Bapak sekalian yang terhormat, yang tersayang, yaitu perbuatan mengumbar atau menghambur-hamburkan uang. Perbuatan yang dilakukan tanpa memperdulikan benar dan salah menurut agama. Perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Dan terakhir, perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Contoh pergaulan bebas: seks bebas, mengonsumsi narkoba, dan pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas bisa kita lihat. Kenapa kita bisa terjadi pergaulan bebas? Kenapa kita mau melakukan pergaulan bebas? Pertama, dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Kedua, kurangnya kontrol dari diri dalam memilih pergaulan. Tiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Empat, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Dan yang terakhir, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Akibat daripada pergaulan bebas: bagi diri sendiri, malas beribadah, hampa, kosong kehidupan ini. Walaupun penuh dengan kecukupan, tapi tetap hampa kita rasa. Mental tidak stabil, gaya hidup selalu berfoya-foya, kesehatan menurun, dan bertambahnya dosa. Bagi keluarga, mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Bagi masyarakat, merebaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Cara mengatasi pergaulan bebas: pertama, hendaknya kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang kedua, memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, memberikan penyuluhan kepada para orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. Yang keempat, mengikuti pengajian. Yang kelima, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Yang keenam, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, memberikan sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Artinya, kita tidak membiarkan saja, ya. Hikmah menghindari pergaulan bebas. Artinya, hikmah apabila kita tidak melakukan pergaulan bebas. Pertama, dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keempat, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Yang kelima, dapat menggapai cita-cita di masa depan. B. Larangan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jildah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin." Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki derlalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
Dalil tentang larangan pergaulan bebas dari segi hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhul imanu kana alaihi kazullati fa idza qata'a raja'a ilaihil iman." Yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Rawahul Abu Daud. Adapun isi kandungan ayat dan hadis. Isi kandungan surah An-Nur ayat 2, Allah SWT sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghair mushan 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina mushan dirajam. 3. Menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. Dalam pelaksana hukuman zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Lalu, kandungan hadis, perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Larangan perbuatan zina. Pengertian. Hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Nah, itu disebut dengan zina. Ciri-ciri perbuatan zina. Zina mushan. Zina yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Jadi bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, kategori ini disebut dengan zina mushan. Apa hukumannya? Dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu sampai meninggal atau sampai mati. Nah, itu hukuman bagi mereka pezina mushan. Kemudian yang kedua, ciri kedua, zina ghair mushan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau masih perjaka bersama dengan gadis. Hukuman mereka ini dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Jadi setelah dicambuk, lalu diasingkan. Artinya dibuang ataupun dititip di kampung di luar daripada kampung tersebut selama 1 tahun. Akibat perbuatan zina. Akan dilaknat Allah SWT dan Rasulnya sebelum bertobat dalam menjalankan hukuman, menghancurkan masa depan anak, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari satu laki-laki, akan mengaburkan nasab, mendorong perbuatan dosa lainnya, menimbulkan berbagai penyakit kelamin, terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan, menanggung hukuman sosial dari masyarakat. Nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapatkan warisan. Cara menjauhi perbuatan zina. Segeralah menikah jika telah mampu. Lalu menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Lalu jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Lalu yang keempat, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Selanjutnya, membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. Dan selanjutnya membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Dan yang terakhir mendengarkan nasihat ulama dan membiasakan puasa sunnah. Hikmah menjauhi perbuatan zina. Apa hikmah? Yang pertama, Allah SWT akan mencintai atau meridhoi perbuatan yang kita lakukan apabila kita menjauhi hal tersebut. Yang kedua, kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena menaatinya. Dan yang ketiga, dapat menjaga keturunan dan ketidakjelasan nasab.
Yang keempat, dapat menjaga kesucian martabat diri dan keluarga. Yang kelima, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinaan. Dan yang keenam, terhindar daripada kejahatan-kejahatan lainnya. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita bahas pada awalnya tadi dapat diingat dan diamalkan. Dalam pembelajaran ini kita dapat mengambil kesimpulan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Pada pembahasan ini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah mengikuti video ini dengan baik. Semoga bisa membantu pemahaman peserta didik atau siswa-siswi di seluruh Nusantara dimanapun berada. Selamat berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.